Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan channel Infotech. Pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas cara pembuatan pagination atau nomor urut halaman. Kemudian kali ini kita akan melakukan perubahan database, model database ya. Karena kita melihat bahwa blog yang kita buat ini masih belum ada keterangan siapa si penulis daripada posting. Jadi sebaiknya kita mencantumkan nama-nama penulis pada setiap posting yang kita buat ya. Nah, ini belum ada nama penulisnya, jadi kita harapkan user yang sudah login itu memiliki hak untuk melakukan penulisan, melakukan update terhadap tulisan atau postingan, dan bisa melakukan menghapus postingan. Nah, kali ini kita akan mencantumkan nama si penulis posting pada setiap kolom atau setiap field ini ya. Jadi sebagai developer kita memang dituntut untuk melakukan update dan upgrade pada aplikasi yang kita buat. Jadi kita akan melatih diri kita untuk melakukan update dan upgrade pada aplikasi web kita ya. Jadi bagi Anda yang belum melihat video-video pembelajaran kami sebelumnya, kita harapkan Anda untuk melihat di kolom deskripsi untuk melihat link video-video kami sebelumnya. Sekaligus source code, kode sumber kita cantumkan link downloadnya di kolom deskripsi ya. Kita akan melakukan editing atau updating menggunakan Visual Studio Code. Kita matikan dulu servernya, kemudian kita sudah masuk ke dalam lingkungan virtual ya. Kemudian masuk ke CD project kita, dalam ini adalah blog ya, CD project kita. Kemudian kita panggil Visual Studio Code ya. Untuk menambahkan penulis ya, kita harus melakukan perubahan di database, karena field penulis itu akan masuk ke dalam penyimpanan database kita ya. Jadi dalam hal ini di Django adalah di models.py. Jadi di model.py ada kelas posting, ini kita tambahkan satu buah field lagi ya. Kita sebut nama fieldnya adalah penulis ya. Jadi kita buat sebuah variabel, nama variabelnya penulis, dan ini adalah models.foreign key, kemudian user. Nah, ini harus kita import modul user ya from Django .contrib .out .models import user. Nah, di sini on delete model.cascade. Nah, sekarang saya jelaskan dulu. Sebelumnya kita cek dulu ada kesalahan apa tidak. Kalau kita rasa belum ada kesalahan, kemudian kita tekan Ctrl Shift ya. Jadi saya jelaskan di sini kita membuat sebuah variabel lagi dengan nama variabelnya adalah penulis. Kemudian ini yang disebut dengan models. Jadi untuk pengelolaan tabel database di Django itu nama filenya adalah models. Kemudian yang disebut dengan foreign key adalah tipe field atau kolom Django yang digunakan untuk menentukan hubungan antara dua tabel database. Jadi foreign key ini menunjukkan ada relasi hubungan antara dua tabel database ya. Jadi
kelas posting ini adalah satu tabel database, kemudian kita hubungkan dengan tabel user. Jadi kalau kita cek di halaman admin ya, sebenarnya saya hidupkan dulu servernya. Nah, kalau kita masuk ke halaman admin, nah di dalam halaman admin ini sudah tercipta tabel database posting ya. Ini jadi ini ada judul, ada file judul, konten, date, dan penulis. Sedangkan ada berikutnya adalah tabel user. Jadi setiap user yang kita daftarkan, yang kita lakukan sign up, itu akan muncul file-filenya di sini. Ada file admin, ada file atas nama Cakmat, ada file atas nama coba dan tes ya. Ya, itu jadi ini ada dua tabel, ada dua tabel user dan tabel posting. Nah, kemudian foreign key ini adalah untuk menunjukkan hubungan antara tabel posting dan tabel user ya, seperti ini ya. Nah, foreign key ini adalah sebuah file di Django yang digunakan untuk mewakili hubungan many to one, banyak ke satu antara dua model atau antara dua tabel database, yaitu tabel posting dan tabel user ya. Jadi kita sebut ini adalah many to one relationship. Jadi ada banyak ke satu, banyak artikel ditulis oleh satu penulis atau satu user. Jadi misalnya di dalam sebuah blog itu ada 10 postingan, ada 10 artikel. Misalnya 5 postingan atau 5 artikel ditulis oleh penulis A dan sisanya 5 artikel ditulis oleh penulis B. Ini adalah sebuah fasilitas yang di Django yang disebut dengan Django ORM atau Object Relational Mapper, interaksi antara tabel database, antara tabel user dan tabel posting ya. Jelas ya. Di samping itu juga nanti ada many to many, hubungan antara banyak ke banyak. Itu biasanya digunakan di aplikasi e-commerce. Saat ini kita menggunakan many to one, banyak ke satu. Kemudian on delete sama dengan models.cascade itu artinya ketika kita melakukan penghapusan ya, penghapusan di file penulis ya, misalnya saya hapus coba. Jadi ketika saya melakukan penghapusan user atas nama user coba ini, kemudian setiap user coba melakukan penulisan pada posting itu otomatis akan terhapus juga. Jadi ketika saya menghapus user coba, tulisan-tulisan atau postingan-postingan yang dibuat atas nama user coba ini akan ikut terhapus juga ya. Jadi jelas ya maksudnya ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan perubahan tabel database ya di models.bw, kita harus melakukan make migration dan migrasi. Nah, kita sekarang lakukan make migration. Karena setiap perubahan itu harus dilakukan make migration dan migrasi. Nah, ketika kita akan melakukan perubahan tabel database ya dan melakukan make migration, ini muncul pertanyaan seperti ini. Nah, karena ini saya akan melakukan pembatalan. Nah, kita akan melakukan pembatalan, dan karena perubahan database-nya ini termasuk perubahannya sangat ekstrim ya,
Nah, kita sebut aja ini adalah ekstrim. Misalnya saya nggak melakukan perubahan ini, misalnya kalau ini perubahannya tidak ekstrim ya, 20 misalnya saya sebut menjadi 300 gitu ya. Nah, ini perubahannya tidak ekstrim, tapi karena perubahannya ini ekstrim, karena ada relasi antara dua database, yaitu kita menggunakan keyword foreign key ini yang merujuk pada hubungan antara dua database, yaitu database posting dan database user. Ini maka Django menganggap bahwa perubahannya ini cukup ekstrim. Dan karena cukup ekstrim, untuk mengatasi hal ini biasanya ini kita akan sulit melakukan perubahan menggunakan make migration, pasti akan mengalami kebuntuan. Jadi caranya adalah kita melakukan penghapusan pada file db.sqlite3, ini kita hapus ya. Kemudian di dalam folder migration ya, ini ada posting ya, di dalam directory posting, di dalamnya ada directory lagi atau migration. Ini kita hapus file 0001_initial.py, ini kita hapus, delete ya. Otomatis ketika kita melakukan penghapusan, posting-posting yang ada di blog kita juga akan terhapus juga. Jadi nanti tidak ada postingan, kita anggap kita mulai dari nol kembali. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melakukan make migration lagi. Nah, kali ini berhasil, tidak muncul peringatan atau warning dari Django. Selanjutnya kita akan melakukan migrate ya. Nah, kita sudah selesai melakukan make migration dan migrate. Jadi dua perintah ini harus kita lakukan setiap kita melakukan perubahan models.py. Saya jelaskan terlebih dahulu perbedaan antara make migration dan migrate ya. Jadi yang dimaksud dengan make migration adalah sebuah perintah Django yang digunakan untuk membuat file migrasi yang baru. Jadi sekarang ketika saya melakukan migrate ya, ini otomatis kita sudah sebelumnya kita sudah melakukan penghapusan di dua file ya, 0001_initial.py sama db.sqlite3. Ketika saya melakukan perintah make migration, akan tercipta file 001.py yang baru. Di dalamnya tabel atau field penulis ya, field penulis ini sudah ditambahkan, Pak. Sebelumnya kan belum ada ya. Karena kita sudah melakukan penambahan di sini model display, kita melakukan make migration, otomatis akan tercipta file 0001.initial.py yang baru juga. Di dalamnya sudah ada field penulis ya. Kemudian juga sudah tercipta db.sqlite3 yang sebelumnya sudah kita hapus. Dengan melakukan make migration akan memunculkan kembali atau membuat kembali db.sqlite3 sekaligus 001_initial.py. Nah, kemudian berikutnya perintah python manage.py migrate. Ini adalah migrate adalah perintah Django yang digunakan untuk menerapkan perubahan yang tersimpan di dalam file migrasi ke database. Jadi migrate ini adalah merupakan bentuk aplikasi penerapan perubahan yang tersimpan di dalam file migrasi ini. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara make migration itu membuat kedua file ini, sedangkan migrate itu adalah penerapan. Jadi perubahan ini mulai diterapkan ke dalam file imigrasi database, ke database. Jadi ini diterapkan ke database Django, di mana kita menggunakan SQLite3 sebagai database untuk Django. Nah, sekarang kita
jalankan servernya. Kemudian kita refresh. Nah, ini akan hilang. Ini akan hilang. Kemudian kita akan masuk ke halaman admin. Kita masuk sebagai user admin. Nah, ketika kita membuat atau login sebagai admin, ini tidak bisa karena tabel user itu juga terhapus. Jadi file-file yang ada di tabel user itu otomatis juga terhapus. Jadi kita harus melakukan perintah untuk membuat super user ya. Kita ulang kembali. So, namanya adalah admin kembali. Kemudian ini kita tulis emailnya. Passwordnya kita masukkan. Yes. Nah, sekarang kita jalankan servernya kembali. Nah, kita sudah bisa masuk ke user admin. Sebelumnya tidak bisa kan? Ya, karena password yang saya isikan sama, otomatis dia langsung masuk sebagai user admin. Namun ini sudah masih kosong, jadi kita tambahkan lagi sebuah postingan ya. Posting pertama. Nah, ini filenya. Nah, ini sudah muncul file penulis. Di sini kita bisa memilih admin sebagai penulis. Kemudian kita buat lagi posting kedua. Ini filenya. Penulis adalah admin. Sebelumnya ini belum ada file penulis, kita tambahkan, sudah muncul. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah muncul dua postingan. Nama penulis belum ada di sini. Nah, ini penulisnya belum muncul di halaman blog kita. Jadi kita harus tuliskan nama penulis ini di sini. Jadi kita akan munculkan, kita akan tampilkan nama penulis di halaman depan, di halaman front end ya. Ya, jadi caranya kita masuk ke file views.py ya, file views.py, kemudian di kelas add post ini kita tambahkan nama penulis di sini. Kemudian di file index.html ya, kita index.html ini kita akan cantumkan juga nama penulis di sini. Di index.html kita tambahkan baris kode untuk menampilkan nama penulis. Di sini saya buat sebuah elemen baru yaitu P kelas ya. Kita akan kasih nama penulis itu ada sebuah kapsul gitu ya. Berarti kita menggunakan kelas bootstrap ya. Batch bg secondary, kita kasih warna mungkin agak abu-abu gitu ya. Kemudian penulis di sini. Di sini kita masukkan
kode Django ya, kode Python. Ini posting dot penulis, karena nama variabelnya adalah penulis, jadi kita masukkan di sini penulis. Nah, kemudian di sini saya tutup tag P-nya dengan tag P. Kemudian kita save ya. Kemudian kita akan tampilkan nama penulis di file detail.html. Ini saya copy aja supaya cepat ya. Kemudian kita ke detail.html. Nah, kemudian kita masukkan elemen penulis di sini. Kita save ya. Kita save. Kemudian nama penulis akan kita tampilkan di fungsi pencarian ya. Jadi kita di file search.html ini file.html kita masukkan di pencarian, kita buat misalnya setelah judul gitu ya. Kita pastikan saja sama dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita cek. Kita akan kembali ke server masih menyala, jadi kita refresh kembali browser kita. Nah, sekarang nama penulis sudah muncul di halaman depan ini ya. Kemudian kita klik tombol ini untuk masuk ke halaman detail. Nah, variabel penulis sudah muncul di sini ya. Berikutnya ini sudah muncul di sini. Ini coba, jadi ini kok masih ada muncul S ini ya. Kita cek di search di detail ya, muncul S. Nah, ini ada S di sini. Jadi kita hapus, kita simpan lagi. Kemudian di index.html kita cek sudah tidak ada ya. Kemudian kita masuk ke browser, kita refresh. Ini huruf S sudah hilang. Sekarang kita ke kolom pencarian, kita testing misalnya kedua gitu ya. Nah, ini penulis sudah muncul di sini. Cuma ini tampilnya di mana, di bagian samping. Kita masukkan ke bawah gitu ya. Di search HTML penulis saya kasih BE, kemudian saya ke browser, kita refresh, penulis sudah tampil di bawah judul. Nah, demikian topik kali ini ya. Jika ada komentar atau pertanyaan silakan Anda cantumkan di kolom komentar. Namun sebelumnya saya beri masukan dulu. Jadi sebelum Anda bertanya, Anda cek dulu. Biasanya umumnya kesalahan yang dilakukan itu umumnya adalah kesalahan di penulisan kode. Seperti itu. Jadi sebaiknya Anda lihat source kode yang asli, di linknya ada di kolom deskripsi, kemudian Anda bandingkan dengan penulisan kode project Anda. Sebenarnya untuk project pembuatan blog yang kita lakukan ini masih sangat sederhana sekali ya. Jika Anda di real pembuatan project yang sebenarnya itu kodenya lebih kompleks lagi. Jadi untuk project yang kita buat ini adalah project yang sederhana. Jadi pastikan Anda harus benar-benar teliti sebelum Anda terjun untuk membuat project yang sebenarnya. Jadi yang sederhana ini aja Anda masih salah dalam menulis kode, itu Anda harus berhati-hati. Jadi Anda lakukan latihan untuk meminimalisir penulisan kode yang salah tersebut. Demikian pesan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.